Anggale net au dokter do Jesus napuna au Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau bukan lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, selamat pagi bersama Bu Maria di GKI. Hai Kid, apa kabar adik-adik? Semua bersukacita untuk pagi ini? Ayo kalau bersukacita kita persiapkan, kita mau angkat pujian. Halo halo, hola hola. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cucu cucu cu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, duduk yang manis, lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi ini ya Tuhan. Engkau sudah mempersiapkan hati kami dan pikiran kami untuk memuji dan mendengar firman Tuhan. Biarlah boleh untuk pagi ini berikan yang terbaik untuk anak-anak kami, supaya bisa mengerti apa yang akan disampaikan untuk firman pagi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah anak-anak ini anak-anak yang baik, anak-anak yang setia dan yang taat kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, masih sukacita kan? Mari kita angkat satu pujian lagi, adalah sukacita di hatimu. Yuk bangkit berdiri semua. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita, di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita, di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus
adik-adik masih tetap bersuka cita, mari kita angkat satu pujian lagi. Biarpun gunung beranjak. Ayo kita angkat satu pujian bersama-sama. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke adik-adik, sudah saatnya kita mau persembahan. Jangan dikucel-kucel uangnya ya, dilipat yang rapi. Kita mau berikan kepada Tuhan yang terbaik. Persiapkan persembahannya. Ya, kita sambil angkat pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di tiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu,
kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Terimalah persembahan kami, biarlah boleh bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga merasakan sukacita bisa memberi bagian kami ya Tuhan. Terima kasih, sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, persiapkan Alkitabnya. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik, duduk yang manis ya. Shalom adik-adik, kembali lagi di GKI Hi Kids. Nah, adik-adik sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Nah, sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala berkat dan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kalau kami sudah boleh memuji dan memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Sekarang, tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, agar kami dapat mengerti dan paham apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, masih ingat gak ya, tiang gantungan ini disiapkan oleh siapa untuk siapa? Iya, betul, disiapkan oleh Haman untuk Mordekai. Kenapa ya, kok Haman menyiapkan tiang gantungan ini untuk Mordekai? Karena ia benci kepada Mordekai. Padahal kan Mordekai itu gak berbuat apa-apa ke Haman. Haman benci kepada Mordekai karena Mordekai tidak menyembah Haman adik-adik, tidak sujud menyembah Haman. Ia benci kepada Mordekai. Tetapi tahu nggak adik-adik, yang terjadi itu malah sebaliknya. Kalau kalian mengikuti kisah minggu lalu, kalian pasti tahu Mordekai bukannya digantung di tiang disiapkan oleh Haman, tetapi justru ia dimuliakan oleh raja. Ia diberikan jubah dan mahkota serta kuda raja bisa ditunggangi oleh Mordekai. Bahkan adik-adik, Mordekai dibawa mengelilingi kota sambil diteriakan, inilah orang yang dihormati raja. Adik-adik tahu nggak siapa yang meneriaki itu? Iya betul, yang teriak-teriak adalah Haman. Dipikir-pikir lagi, Tuhan kita luar biasa ya adik-adik. Meskipun ada orang yang menjahati Mordekai, tapi Tuhan melindungi Mordekai. Mordekai tidak membalas kejahatan Haman. Dia tidak balas membenci Haman loh adik-adik. Ia hanya berdoa dan berpuasa kepada Tuhan agar bangsanya dan dirinya tidak dibunuh oleh Haman. Wah, luar biasa adik-adik. Tuhan mengubah kejahatan menjadi sebuah kebaikan bagi Mordekai. Puji Tuhan ya. Adik-adik, meskipun Haman kesal tidak bisa menggantung Mordekai, ia tetap harus datang ke perjamuan makan ratu. Apalagi ia sudah dijemput oleh suruhan raja. Raja dan Haman datang makan dan minum di tempat tinggal kediaman Ratu Ester. Raja sangat puas dengan pelayanan ratu. Bahkan ia bertanya kepada ratu, "Kamu mau apa? Setengah kerajaan ini pun akan saya berikan kepadamu." Lalu jawab ratu, "Tidak raja, bukan itu keinginan saya. Saya dan bangsa saya akan dimusnahkan dari muka bumi ini raja. Kami sangat ketakutan."
Jika raja berkenan, tolonglah kami, raja. Hah? Siapa orang jahat yang mau memusnahkan kamu dan bangsamu? Tanya raja dengan kaget dan juga sedikit marah. Ratu segera menunjuk Haman. Dia, raja. Raja tidak tahu harus berbuat apa. Ia sangat menyayangi ratu dan Haman. Tetapi Haman mengapa berhati sejahat itu mau memusnahkan orang kesayangan raja, yaitu ratu dan bangsanya? Raja pun meninggalkan ruangan itu dan menuju ke taman untuk menenangkan diri. Ketika raja kembali dari taman istana, ia melihat Haman sedang duduk berlutut di samping kursi pembaringan di mana Ratu Ester sedang duduk selonjoran di sana. Melihat itu, raja semakin marah kepada Haman. Haman, istriku saja kamu berani duduk dekat-dekat. Haman kaget sekali, ia sangat ketakutan. Padahal dia duduk berlutut dekat ratu karena sedang memohon pengampunan dari ratu. Sekarang raja malah marah kepadanya. Betapa takutnya Haman pada saat itu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sementara seorang pegawai raja memberitahukan, Raja, sebenarnya Haman sudah menyiapkan tiang gantungan buat menggantung Mordekai. Apa? Kata raja semakin marah. Sekarang orang yang dihormati raja pun mau digantung oleh Haman si orang jahat itu. Raja sangat marah dan ia berkata, gantung dia di tiang itu. Hari itu juga Haman digantung di tiang yang ia persiapkan untuk Mordekai. Adik-adik, firman Tuhan hari ini berkata di Roma 12 ayat 21 yang berbunyi, janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi kita baca ya adik-adik, di Roma 12 ayat 21. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi adik-adik, kalau kita dijahati oleh orang lain, kita tidak boleh membalas kejahatan ya adik-adik, tapi kita balas dengan kebaikan. Dengan cara kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah kejahatan menjadi kebaikan untuk kita. Haman membuat tiang untuk menggantung Mordekai. Mordekai tidak membalas kejahatan Haman adik-adik, tetapi Mordekai malah berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Dan lihat hasilnya adik-adik, Tuhan mengubah kejahatan yang diterima oleh Mordekai menjadi kebaikan bagi Mordekai dan bangsanya. Mari kita belajar untuk tidak membalas orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Justru kita berdoa buat mereka ya adik-adik, karena Tuhan pasti akan memberikan kebaikan untuk kita semua. Baik adik-adik, sebelum kita menyelesaikan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih kalau kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami untuk tidak membalas kejahatan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Malah Tuhan ingatkan kami untuk kami selalu berbuat kebaikan dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kami. Dan kami berdoa ya Bapak, semoga kami di minggu depan bisa bertemu lagi di ibadah GKI Kids ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.